Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada season kali ini Bapak akan menyampaikan materi akidah akhlak tentang ilmu. Apa yang disebut dengan ilmu? Kata ilmu itu berasal dari bahasa Arab ilm, yang berarti pengetahuan atau kepandaian tentang sesuatu. Lawan dari kata ilmu adalah jahlun, yang artinya bodoh, ketidaktahuan. Jadi ilmu itu adalah untuk mengetahui segala sesuatu. Dalam hal ilmu, manusia dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Yang kedua, orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya itu adalah tahu. Jadi di sini perbedaan antara dua kelompok manusia yang berilmu. Kemudian yang ketiga, ada orang yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Yang keempat, orang yang tidak tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Jadi pengertian di sini adalah bahwa orang yang tahu dan tidak mengetahui itulah tanda-tanda orang yang berilmu dan tidak berilmu. Kemudian perintah untuk mencari ilmu sebagaimana terdapat di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian juga ada di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Kalau kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu surat Al-Alaq. Kemudian dalam surat Al-Ankabut, Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Demikian di dalam surat Al-Alaq dan juga surat Al-Ankabut. Untuk selanjutnya yang perlu kita ketahui bahwa nilai-nilai positif ilmu ya bagi diri kita sendiri. Yang pertama, memperoleh kepuasan batin karena mampu mengatasi persoalan yang dihadapinya. Yang kedua, dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik. Yang ketiga, dapat melaksanakan ajaran agama secara benar. Karena kunci dari semua kehidupan itu harus dengan ilmu. Ingin bahagia di dunia dengan ilmu, ingin bahagia di akhirat juga dengan ilmu. Kemudian yang keempat, dengan ilmu dapat menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mampu memahami kebesaran Allah yang ada di alam ini. Yang kelima, memperoleh pahala di sisi Allah karena mentaati kewajibannya menuntut ilmu. Yang keenam, terangkat derajatnya di antara manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah perlu kalian ketahui dan boleh juga kalian catat, seperti misalkan bagi orang lain, satu, memberi jalan terang dalam memberikan petunjuk, pengarahan dan saran. Yang kedua, tempat orang bertanya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Yang ketiga, itu dapat membantu orang lain dalam menyelesaikan persoalan. Nah, inilah kalau kita sudah memahami, insya Allah hidup kita menjadi ringan tanpa beban. Kemudian sekarang bagaimana perilaku orang-orang yang berilmu? Yang pertama, bisa memiliki semangat untuk menguasai ilmu tentang hal-hal yang diketahui. Yang kedua, dia akan rajin mendatangi majlis-majlis ta'lim atau majlis ilmu untuk memperoleh tambahan ilmunya. Itulah merupakan motivasi dalam hidup untuk mencari ilmu. Kemudian yang ketiga, rajin mendatangi pengajian untuk memperoleh ilmu keagamaan. Yang keempat, cukup ringan mengeluarkan hartanya demi tercapainya suatu ilmu. Dan yang kelima, dia akan gemar bergaul dengan orang-orang yang berilmu untuk mendapatkan tambahan ilmunya. Jadi dengan mencari ilmu, kita akan banyak silaturahmi dengan orang lain. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang masalah kerja keras. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 7, Fa'iza farugta fansab wa ila rabbika farghab. Yang artinya, maka apabila engkau telah selesai atau dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lainnya. Adik-adik sekalian,
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita telah selesai melaksanakan segala sesuatu, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kemudian bagaimana kita membiasakan diri berperilaku kerja keras? Yang pertama, selalu menyadari bahwa hasil yang diperoleh dari jerih payahnya sendiri lebih terpuji dan mulia daripada menerima pemberian dari orang lain. Yang kedua, Islam memuji sikap kerja keras dan mencela meminta-minta. Jadi dengan kita memahami hal ini, sekarang banyak orang yang hanya menegakkan tangannya, sedangkan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah memiliki semboyan, tidak suka mempersulit orang lain dengan mengharapkan bantuannya. Yang keempat, menyadari sepenuhnya bahwa memberi lebih mulia daripada meminta. Untuk selanjutnya, bahwa di sini kesadaran orang-orang yang berilmu dan juga bekerja keras. Lalu apa hikmah daripada bekerja keras? Yang pertama, dia akan disukai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 95, yang artinya, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Kemudian yang kedua, tidak mudah putus asa. Untuk selanjutnya, di mana kita ini memang harus mau bekerja keras. Dengan bekerja keras, insya Allah akan tercapai segala sesuatu. Kemudian yang ketiga, selalu menemukan jalan ketika dalam kondisi terpaksa. Yang keempat, merasa sayang jika waktunya terbuang percuma. Yang kelima, berpeluang besar dapat meraih kesuksesan. Dan yang keenam, akan lebih memiliki harga diri dan percaya diri. Itulah karakteristik bagi orang-orang yang memang dia sanggup untuk bekerja keras. Tapi jangan melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang kita bahas adalah apa itu makna daripada kreatif. Kata kreatif berasal dari bahasa Inggris create, yang berarti menciptakan. Creation berarti ciptaan. Sedangkan kreatif berarti memiliki daya cipta. Jadi dikatakan kreatif itu apabila kita menemukan sesuatu dan kita temukan dengan baik dan bisa ada daya jual belinya. Kemudian selanjutnya, jadi kreatif itu seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Orang yang kreatif selalu melihat dan berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini senantiasa tidak akan sia-sia dan untuk dimanfaatkan sepenuhnya untuk keperluan hidup manusia. Dengan konsep kreatif seperti ini, maka akan memicu orang tersebut untuk terus berproduktif atau selalu berpikir untuk berusaha mendatangkan banyak hasil dari apa yang telah ia lakukan. Itu makna daripada kreatif. Kemudian selanjutnya, di mana apabila kita kreatif dalam hidup, insya Allah akan banyak menghasilkan segala sesuatu. Rasulullah mengajak kepada setiap mukmin agar berusaha menjadi mukmin yang kuat. Kuat yang dimaksud di sini adalah harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, kuat fisik, artinya gizi terpenuhi oleh olahraga teratur dan juga istirahat yang cukup. Kemudian yang kedua, kuat harta, artinya kebutuhan hidup dapat dipenuhi dengan baik. Insya Allah dengan kedua kekuatan ini, hidup kita akan menjadi tentram, bahagia. Kemudian untuk selanjutnya yang kita kaji adalah di mana kuat mental, artinya memiliki keberanian dalam menghadapi berbagai persoalan. Yang keempat, kuat iman, artinya menjalankan ibadah sesuai dengan petunjuk agama. Yang kelima, kuat ilmu, artinya dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi agar dapat mencapai apa yang dia cita-citakan. Siswa-siswi yang Bapak cintai, untuk selanjutnya adalah yaitu mengenai tentang produktif. Apa sih yang dinamakan produktif? Produktif berarti banyak mendatangkan hasil dan banyak menghasilkan sesuatu. Sifat tersebut termasuk akhlakul karimah yang perlu dimiliki oleh seseorang yang ingin maju. Kalau ingin maju tentunya kita juga harus bagaimana mengembangkan potensi diri dengan ilmu. Selanjutnya,
Cara menjadi orang yang kreatif dan produktif, yang pertama kita harus memiliki disiplin tinggi. Yang kedua, berkarya dalam bidangnya. Yang ketiga, selalu memiliki rasa ingin tahu. Itulah orang-orang yang kreatif dan produktif. Para siswa yang Bapak cintai, kemudian untuk selanjutnya yaitu terbuka pada hal-hal yang baru. Yang kelima, berani memikul resiko. Sebab segala sesuatu pasti ada resikonya. Yang keenam, memiliki semangat yang tinggi untuk sukses. Yang ketujuh, kreatif didasari dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jadi segala sesuatu memang harus diawali dan diakhiri dengan keikhlasan. Niat segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri orang yang mempunyai sifat kreatif dan produktif. Yang pertama, memiliki jiwa yang dinamis dan profesional. Ingin segalanya yang paling lengkap dan sempurna. Yang ketiga, memiliki banyak ide dan kemauan. Yang keempat, dia suka memilih hal-hal yang bersifat menantang. Dan yang kelima, selalu mencoba dengan sesuatu yang baru. Itulah bagian daripada ciri-ciri orang yang mempunyai sifat kreatif dan juga produktif. Semoga ini semuanya tumbuh di dalam diri kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk selanjutnya, hikmah memiliki sifat kreatif dan produktif. Yang pertama, memperoleh hasil yang cukup banyak dari karyanya. Tercukupnya kebutuhan hidup sehingga dapat hidup layak. Yang ketiga, kepuasan batin pun karena mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan diminati orang banyak. Untuk selanjutnya yaitu bertambah banyaknya hubungan. Yang kelima, dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga karyanya diminati banyak orang. Dan yang keenam, bertambah persaudaraan sehingga hidup terasa lebih nyaman. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semuanya, dan kita menjadi orang-orang yang soleh dan bisa mengamalkan ilmu yang Bapak berikan. Demikian Bapak ucapkan terima kasih, selamat belajar. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.